Semeten. Berikut berapa berita terkait Bali hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, Tribun Bali News melansir berita. Breaking news, satu pasien COVID-19 di Bali meninggal, ada tambahan positif 28 orang, sembuh 14 orang. Hari ini Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020, pemerintah Provinsi Bali melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, mengabarkan update terkini perkembangan kasus COVID-19 di Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengungkapkan ada satu tambahan korban meninggal. Bertambah satu, meninggal, kini menjadi 6 orang. Merupakan WNI, sehingga jumlah meninggal menjadi 4 WNI dan 2 WNA, paparnya. Di samping itu, ada jumlah tambahan 28 orang positif COVID-19 di Bali. Dengan tambahan 28 orang ini, jumlah akumulatif positif COVID-19 di Bali menjadi 723 setelah sebelumnya, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020, 659 orang. Bertambah 28 orang positif, dan menjadi 723 orang, katanya. Ia menambahkan, dari 28 orang itu, 4 diantaranya merupakan PMI, sementara 24 orang lainnya akibat transmisi lokal. Bangli bertahan di angka 102 orang. Badung sebelumnya memiliki 88 kasus, bertambah 6 pasien menjadi 94. Gianyar dari 51 menjadi 52 kasus positif, sehingga ada 1 pasien positif COVID-19 baru. Karangasem lagi-lagi berhasil mempertahankan dan menekan pertumbuhan, tetap dengan 38 orang pasien positif COVID-19, tidak ada penambahan hari ini. Tabanan terjadi penambahan 1 orang, mulanya 32 kasus menjadi 33 orang positif. Jembrana memiliki 2 pasien tambahan, semula 24 kasus, bertambah menjadi 26 kasus positif. Denpasar memiliki 174 pasien, hari ini melonjak ada 11 tambahan pasien positif menjadi 185. Sementara Kabupaten Klungkung bertambah 5 pasien baru, semula 51 kasus menjadi 56 pasien COVID-19. Buleleng hari ini memiliki 110 pasien positif, sebelumnya 108, ada 2 tambahan pasien COVID-19. Jumlah angka positif di Bali sebagian besar masih didominasi transmisi lokal. Menurut Dewa Made Indra, hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan COVID-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing, dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini, katanya mengingatkan. Saksikan berita ini selengkapnya di Tribun Bali News. Bali Berkarya merilis berita terkait warga perantau dari zona merah masuk Yehembang Kangin wajib jalani isolasi 14 hari. Rupanya Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana tidak main-main terhadap bahaya penularan COVID-19. Terbukti, desa ini selalu gencar melakukan cegah dan tangkal penularan corona. Mulai dari memperketat pengawasan terhadap warganya dan warga pendatang yang masuk ke desa, sidak ke sejumlah warung makan hingga tak henti-hentinya mengimbau warga untuk mematuhi anjuran pemerintah. Kini, pasca lebaran lalu, Desa Yehembang Kangin justru menyiapkan 3 rumah yang baru selesai dibangun untuk tempat isolasi bagi warga perantau. Diketahui di desa ini banyak perantau yang mengais rejeki, terutama di usaha rumah makan. Kami punya homestay yang baru selesai dibangun. Ada 3 bangunan rumah sudah dilengkapi fasilitas yang lengkap. Sementara kita fungsikan sebagai tempat isolasi warga perantau, terang Perbekel Yehembang Kangin Gede Suardika, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Lanjutnya, warga perantau khususnya yang berasal dari daerah zona merah yang bekerja atau mencari rejeki di desanya wajib menjalani isolasi selama 14 hari, meskipun telah memiliki surat hasil rapid test. Namun isolasi bisa dilakukan secara mandiri dan bisa juga isolasi di homestay yang telah disiapkan. Jika pelaksanaan isolasi oleh desa di homestay, maka untuk akomodasinya ditanggung desa, ujarnya. Langkah tegas tersebut dilakukannya guna menghambat dan menghentikan penularan COVID-19. Pihaknya berharap dengan cara ini warganya bersih dari penularan COVID-19. Kami juga sekarang intens melakukan pendataan terhadap warga perantau. Karena di desa kami memang banyak warga perantau, tutupnya. Saksikan berita selengkapnya di Koran Bali Berkarya.